Universitas Lambung Mangkurat merupakan universitas tertua dan terbaik di Kalimantan dengan akreditasi A menurut Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tahun 2019 dengan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah, dalam dan luar negeri, serta menjadi tujuan favorit mahasiswa perguruan tinggi lain sebagai mitra dalam MBKM. Sejak didirikan pada 21 September 1958, Universitas Lambung Mangkurat telah berkembang menjadi perguruan tinggi yang maju, inovatif, kolaboratif, dan profesional, serta menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi terbaik di bidangnya. Pada bulan Maret tahun 2022, Universitas Lambung Mangkurat atau disebut ULM telah berubah status dari PTN Satuan Kerja menjadi PTN Badan Layanan Umum atau BLU. Dengan status BLU, ULM diberi keleluasan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kini, di bawah kepemimpinan Rektor Profesor Ahmad, ULM telah memiliki 1.326 dosen. 104 orang diantaranya adalah guru besar, 947 tenaga kependidikan, dan 30.298 mahasiswa aktif. Sumber daya ini tersebar di 11 fakultas, 1 program pasca sarjana, dan beberapa lembaga. Dengan visi dan misi mewujudkan ULM sebagai universitas terkemuka dan berdaya saing di bidang lahan basah, ULM terus berusaha meningkatkan sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan pendukung lainnya yang mengarah bidang lahan basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Mahdalina. Saya Muhammad Rizky Febriansyah. Saya Yulia Putri Rahmawati. Pengertian pengelolaan bisnis atau usaha. Definisi pengelolaan usaha menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses yang membantu untuk menyusun kebijakan dan tujuan perusahaan, proses yang memberikan pengawasan pada semua hal dalam suatu pelaksanaan untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan menekankan efisiensi, demikian pula manajemen yang bertujuan bekerja secara efisiensi sehingga dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dan manajemen adalah identik. Kemudian, manajemen diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dalam pengelolaan. Pengelolaan dilakukan melalui proses dan diadministrasikan sesuai dengan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri. Manajemen mempraktikkan pengelolaan sumber daya organisasi termasuk orang, uang, metode, bahan, mesin, dan pemasaran yang dilakukan secara sistematis dalam suatu proses. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa manajemen usaha adalah pengaturan atas seluruh sumber daya yang ada dalam perusahaan atau organisasi dengan efektif dan efisien untuk mencapai sasaran perusahaan sesuai dengan sumber-sumber yang dimiliki perusahaan. Contoh perusahaan yang kami ambil yaitu Gramedia. Berikut penjelasan mengenai Gramedia dan cara mengelola perusahaan Gramedia tersebut. Pengertian Gramedia. Gramedia adalah perusahaan asal Indonesia yang bergerak di bidang penerbitan, distribusi, dan retail buku. Didirikan pada tahun 1971, Gramedia telah menjadi salah satu perusahaan terkemuka di industri pembukuan di Indonesia. Mereka memiliki rantai toko buku yang luas di berbagai kota dan juga menjalankan toko buku daring. Selain itu, Gramedia juga aktif dalam penerbitan buku-buku berbagai genre, termasuk fiksi, non-fiksi, dan buku pelajaran. Peran Gramedia sangat penting dalam mempromosikan literasi dan budaya membaca di Indonesia. Sebagai perusahaan besar yang beroperasi di industri retail dan penerbitan, Gramedia mungkin menerapkan berbagai aspek manajemen bisnis termasuk 1. Manajemen sumber daya manusia untuk pengelolaan karyawan, rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Manajemen keuangan. Untuk mengelola keuangan perusahaan termasuk perencanaan anggaran, pelaporan keuangan, dan pengelolaan risiko keuangan. 3. Manajemen pemasaran untuk promosi, branding, dan strategi pemasaran produk dan layanan. 4. Manajemen operasional untuk efisiensi operasional rantai pasok dan pengelolaan stok. 5. Manajemen strategis untuk perencanaan jangka panjang, pengambilan keputusan strategis, dan adaptasi terhadap perubahan pasar. 6. Teknologi informasi untuk dukungan teknologi dalam proses bisnis, sistem informasi, dan e-commerce. Perusahaan besar seperti Gramedia cenderung menggabungkan berbagai pendekatan manajemen agar dapat menghadapi berbagai aspek bisnis secara holistik. Mengelola bisnis perusahaan sebesar Gramedia yang beroperasi di industri penerbitan dan retail memerlukan pendekatan yang cermat. Berikut beberapa langkah umum yang bisa diambil dalam mengelola bisnis perusahaan Gramedia. Yang pertama, manajemen inventaris, yaitu efisien dalam pengelola stok buku dan produk retail, termasuk pemantauan pergerakan persediaan, pemilihan produk yang tepat, dan penataan tata letak toko yang baik. Yang kedua, yaitu pemasaran dan promosi, yaitu mengembangkan strategi pemasaran yang kuat untuk meningkatkan kesadaran merek, memasarkan produk baru, dan menarik pelanggan. Ini bisa melibatkan kampanye iklan, promosi, dan kerjasama dengan penerbit. Yang ketiga, yaitu inovasi produk. Berfokus pada inovasi dalam produk seperti menghadirkan buku-buku baru, merchandise, atau layanan tambahan yang dapat menarik minat pelanggan. Yang keempat, e-commerce. Mengembangkan dan meningkatkan platform e-commerce untuk mendukung penjualan online dan memperluas jangkauan konsumen. Yang kelima, yaitu pendigitalan konten. Memanfaatkan teknologi untuk menyediakan konten digital seperti e-book dan audiobook sesuai dengan tren konsumen yang semakin mengarah ke platform digital. Yang keenam, pelatihan karyawan. Seperti memberikan pelatihan kepada karyawan dalam hal pengetahuan produk, pelayanan pelanggan, dan teknologi untuk meningkatkan keterampilan dan kepuasan pelanggan. Yang ketujuh, yaitu analisis data. Menggunakan analisis data untuk memahami perilaku pelanggan, tren penjualan, dan preferensi konsumen guna mendukung pengambilan keputusan strategis. Yang ke-8, pengelolaan keuangan, yaitu memastikan keuangan perusahaan terkelola dengan baik, termasuk perencanaan anggaran, pemantauan biaya, dan pengelolaan kas. Yang ke-9 yaitu pengembangan hubungan dengan penerbit, seperti membangun hubungan yang baik dengan penerbit untuk memastikan pasokan produk berkualitas tinggi dan mendapatkan akses eksklusif ke produk-produk tertentu. Yang ke-10, kepatuhan hukum, yaitu memastikan kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku dalam industri penerbitan dan retail. Yang ke-11, pelayanan pelanggan, seperti memberikan pelayanan pelanggan yang baik untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang terakhir, yaitu kegiatan sosial dan komunitas, seperti terlibat dalam kegiatan sosial dan mendukung komunitas untuk membangun citra positif dan memberikan dampak positif. Dengan mengintegrasikan semua aspek ini dengan baik dapat membantu Gramedia dalam mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan tetap relevan di pasar yang terus berubah-ubah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.